Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 16. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan gadis rubah surgawi bernama Hu Miao menampakkan pesona menggoda. Namun Ye Yunfei tetap tenang dan menundukkannya. Ia menyatu ke dalam inti batin Ye Yunfei, yang kemudian kembali ke sekte Tianyuan. Saat kompetisi tangga surgawi diumumkan, konflik meledak di Jinfeng. Yao Tong menindas murid baru, melukai Ah Niu, namun Ye Yunfei bangkit dan mengalahkannya dengan kekuatan fisik murni, mengejutkan semua murid. Namanya pun mengguncang sekte. Tak lama, seorang gadis berbaju merah menyerangnya secara tiba-tiba. Pertarungan singkat membuktikan kemampuan Ye Yunfei, hingga gadis itu pergi setelah diuji. Ye Yunfei pun mengatakan bahwa wanita tersebut merupakan keturunan ras pejuang sejati. Wanita berbaju merah itu menegaskan dengan sikap dingin bahwa ia tidak peduli bagaimana Ye Yunfei bisa mengetahui rahasianya. Menurutnya, hal itu adalah sesuatu yang wajib dirahasiakan, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Jika rahasia itu bocor, ia tidak akan segan bersikap kasar. Setelah menatap Ye Yunfei dengan tajam, ia langsung berbalik dan pergi tanpa ragu. Begitu sosoknya menghilang, Ah Niu akhirnya berani berbicara. Dengan suara gemetar, ia mengungkapkan identitas wanita tersebut. Dia adalah Long Yingying, murid nomor 1 sekte Tianyuan, sekaligus cucu dari seorang tetua pertapa legendaris sekte itu. Pengakuan itu membuat Ye Yunfei terkejut. Ia tidak menyangka wanita berbaju merah tersebut, ternyata memiliki latar belakang sekuat itu, lalu timbul pertanyaan dalam benaknya mengenai puncak mana yang menaunginya sebagai murid. Ah Niu pun menjelaskan bahwa Long Yingying tidak termasuk dalam puncak manapun, karena konon pemimpin sekte sendiri yang secara pribadi membimbing kultivasinya. Ia juga dikenal sangat agresif, bahkan provokasi kecil pun bisa berujung kekerasan. Li Chaofan dari Shui Feng pernah dikejar dan dipukuli olehnya hingga babak belur. Di seluruh sekte Tianyuan, hampir semua murid takut padanya seperti pada harimau dan sebisa mungkin menghindarinya. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis, menandakan bahwa ia telah memahami semuanya. Dalam pikirannya, akan aneh jika seorang pejuang sejati tidak memiliki sifat suka bertarung. Ia memperkirakan bahwa kekuatan Long Yingying setidaknya berada di tingkat lanjutan alam surgawi. Terlebih lagi, jika garis keturunan prajurit dalam dirinya diaktifkan, kekuatan tempurnya pasti akan melonjak drastis. Setelah itu, Ye Yunfei menyuruh Ah Niu kembali. Ia mengeluarkan 3 botol ramuan dan menyerahkannya, menjelaskan bahwa ramuan itu seharusnya cukup untuk membantu Ah Niu segera mencapai terobosan. Saat Ah Niu memeriksa isinya, ia terkejut mendapati bahwa ketiga botol itu berisi total 30 pil roh sejati tingkat 2, ramuan yang sangat berharga. Namun Ye Yunfei hanya melambaikan tangan, seolah hal itu bukan masalah besar baginya, lalu berbalik masuk ke loteng kecil. Ah Niu membungkuk dalam-dalam ke arah punggung Ye Yunfei sebagai ungkapan terima kasih sebelum pergi. Ia tahu, dengan 30 pil roh sejati tersebut, bahkan dengan bakat yang biasa saja, ia tetap memiliki peluang besar untuk menembus batas kultivasinya. Ye Yunfei kembali ke loteng kecil dan menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan beristirahat tenang, menunggu dimulainya kompetisi panjat tangga. Sementara itu, di puncak air, sekelompok besar murid berdiri di hadapan Li Chaofan dan melaporkan hasil pencarian mereka. Mereka telah mencari kemana-mana, namun masih belum menemukan Li Yichen. Hampir seluruh gunung belakang telah disisir, kecuali tebing perangkap iblis. Semakin lama mendengar laporan itu, wajah Li Chaofan semakin muram. Selama beberapa hari terakhir, ia telah mengerahkan banyak murid Shui Feng, tetapi hasilnya tetap nihil. Tak lama kemudian, 2 murid bergegas kembali sambil membawa lebih dari selusin senjata. Dari penampilannya, senjata-senjata itu jelas milik Wu Jianxin dan anak buahnya, pengikut setia Li Yichen yang sebelumnya ikut ke gunung belakang. Temuan itu mengisyaratkan bahwa sesuatu yang buruk kemungkinan telah terjadi. Laporan lain segera menyusul.
Beberapa murid Jin Feng mengatakan bahwa Ye Yunfei telah kembali dan bahkan mengalahkan Yao Tong, murid peringkat ketiga Jin Feng, di depan umum. Li Chaofan menarik napas dalam-dalam, mulai menyadari bahwa Li Chen mungkin benar-benar berada dalam bahaya. Informasi dari balai misi kemudian menguatkan dugaan itu. Misi Ye Yunfei memang menuju tebing perangkap iblis, dan Li Chen beserta belasan murid Cui Feng telah diam-diam mengikutinya. Bahkan, seorang murid bernama Ah Niu diketahui turut pergi bersama Ye Yunfei. Mendengar semua itu, Li Chaofan segera memerintahkan agar Ah Niu ditangkap dan diinterogasi dengan keras demi mengetahui keberadaan Li Chen. Namun ia menekankan agar semua ini dilakukan secara rahasia. Para murid Cui Feng mengangguk patuh. Di dalam hatinya, Li Chaofan dipenuhi amarah. Jika Li Chen benar-benar mengalami sesuatu, ia bersumpah akan membuat Ye Yunfei membayar dengan darah. Keluarga Li dari kota kekaisaran bukanlah klan yang mudah diinjak. Li Chen sendiri adalah cucu tetua berpangkat tinggi dalam keluarga itu, dan Li Chaofan pernah diberi amanat khusus untuk menjaganya di sekte Tianyuan. Kini, memikirkan bagaimana menjelaskan hal ini kepada tetua klan membuat kepalanya terasa berat. Amarah di matanya pun semakin dalam, disertai tekad bahwa Ye Yunfei tidak akan pernah dibiarkan lolos begitu saja. Pada saat yang sama, jauh di dalam markas besar sekte Tianyuan, di sebuah puncak bukit kecil yang indah, seorang pria tua berambut dan berjanggut putih sedang duduk bersila bermeditasi di sebuah halaman kecil. Tiba-tiba ia membuka mata dan menoleh ke arah gerbang pagar, seolah telah merasakan kedatangan seseorang. Tak lama kemudian, seorang wanita berbaju merah melangkah masuk, Long Yinging. Pria tua itu menegurnya dengan nada seolah sudah sangat terbiasa, menyinggung kebiasaan cucunya yang sering memukul orang. Long Yinging langsung membantah sambil cemberut, mengklaim bahwa ia tidak memukul orang sepanjang hari. Namun sang kakek hanya menggeleng dan tersenyum pahit, mengingatkan bahwa meski tidak setiap hari, hampir setiap 2 hari sekali selalu ada murid peringkat atas yang menjadi korbannya. Menurutnya, hampir tidak ada murid unggulan sekte Tianyuan yang belum pernah dikalahkan oleh Long Yinging. Long Yinging dengan dingin menyatakan bahwa semua murid sekte itu tidak ada yang memuaskannya. Ia bahkan berpendapat bahwa sekte Tianyuan seharusnya ditutup saja karena hanya melatih orang-orang yang tidak berguna. Mendengar itu, sang kakek menatapnya tajam dan menegaskan bahwa sekte Tianyuan adalah salah satu dari 4 sekte besar kekaisaran Qin, tempat yang diimpikan banyak anak muda. Ia juga menghela napas, menyadari betapa sulitnya mendisiplinkan cucunya, bahkan sampai mengkhawatirkan masa depannya untuk menikah. Long Yinging sama sekali tidak peduli. Baginya, pernikahan hanya mungkin jika ada seseorang yang mampu mengalahkannya terlebih dahulu. Setelah itu, ia mengalihkan pembicaraan pada Ye Yunfei. Dengan nada serius, ia menyebutkan keanehan pemuda baru tersebut. Dalam pertarungan langsung, Ye Yunfei tidak terluka sedikit pun. Bahkan setelah lebih dari 100 jurus, ia sama sekali tak bisa menyentuh ujung bajunya. Lebih mengejutkan lagi, Ye Yunfei mampu mengenalinya sebagai anggota klan prajurit. Bagi Long Yinging, hal itu menandakan bahwa Ye Yunfei jelas bukan orang biasa dan pantas diselidiki secara mendalam. Begitu mendengar pengakuan itu, mata pria tua tersebut langsung memancarkan cahaya tajam. Fakta bahwa seseorang mampu mengenali garis keturunan klan prajurit bukanlah hal sepele, dan nama Ye Yunfei pun mulai menarik perhatian seriusnya. Long Yinging mengakui bahwa Ye Yunfei langsung mengetahui latar belakangnya hanya dengan sekali pandang. Pengakuan itu membuat pria tua tersebut terkejut dan mengernyit, karena klan Zanmu adalah ras yang sangat langka, bahkan para sesepuh besar pun sulit mengenalinya. Fakta bahwa Ye Yunfei, yang disebut hanya berasal dari keluarga kecil di kota Bulan Bundar, mampu melihat asal-usul itu terasa janggal. Karena itulah, pria tua itu memutuskan untuk mengawasi Ye Yunfei dengan lebih cermat. Long Yinging kemudian menyatakan keinginannya untuk memasuki dunia bayangan surgawi. Pria tua itu menjelaskan bahwa tangga surgawi akan segera dibuka dan hanya mereka yang berprestasi dalam kompetisi panjat tangga yang berhak masuk. Dengan penuh percaya diri, Long Yinging meyakini tak ada murid sekte Tianyuan yang bakatnya melampaui dirinya. Pria tua itu mengakui hal tersebut, mengingat darah klan perang yang mengalir dalam tubuh cucunya, sebuah klan legendaris yang pernah melahirkan kaisar agung di zaman kuno. Mendengar pujian itu, Long Yinging tampak sangat puas. Sementara itu, di puncak Jin Feng, belasan murid Cui Feng mendatangi area asrama murid biasa dengan sikap arogan, mencari Ah Niu.
Keributan itu menarik perhatian banyak murid Jin Feng, yang hanya berani berbisik karena takut menyinggung murid puncak air yang terkenal kuat dan sombong. Tak lama kemudian, Ah Niu keluar dari kamarnya dengan kebingungan. Tanpa penjelasan, ia langsung diseret pergi. Penolakannya dibalas dengan tamparan dan kekerasan brutal hingga seluruh anggota tubuhnya patah. Para murid Shui Feng pergi dengan angkuh, meninggalkan amarah terpendam di hati para murid Jin Feng yang tak berani bertindak. Dalam kemarahan dan ketidakberdayaan itu, para murid Jin Feng teringat hubungan Ah Niu dengan Ye Yunfei. Mereka segera mendatangi pavilion kecil Ye Yunfei dan melaporkan kejadian tersebut. Ye Yunfei langsung memahami bahwa ini berkaitan dengan insiden di gunung belakang beberapa hari lalu. Meski para murid Jin Feng takut pada Shui Feng, Ye Yunfei menegaskan bahwa mereka tak perlu gentar. Ia memutuskan untuk menuntut Ah Niu kembali secara langsung ke puncak air. Untuk menguatkan tekad mereka, Ye Yunfei menjanjikan pil roh sejati tingkat 2 bagi siapapun yang ikut. Ia bahkan memperlihatkan ratusan pil sebagai bukti. Semangat para murid Jin Feng pun bangkit. Dengan tekad bulat, mereka memilih mengikuti Ye Yunfei. Tanpa menunda lagi, Ye Yunfei memimpin rombongan murid Jin Feng menuju puncak air untuk menyelamatkan Ah Niu. Di puncak emas, Ye Yunfei memimpin sekelompok murid Jin Feng menuruni gunung. Sepanjang perjalanan, mereka terus bertemu murid-murid lain yang dipenuhi rasa ingin tahu. Para pengikut Ye Yunfei pun menjelaskan dengan lantang bahwa murid-murid Shui Feng telah berulang kali menindas Jin Feng, bahkan berani menerobos area asrama, melukai murid Jin Feng, dan menculik salah satu dari mereka. Mereka menyerukan agar semua yang berani ikut bersama Ye Yunfei menuju Shui Feng untuk menuntut keadilan, dengan janji hadiah pil roh sejati bagi siapapun yang bergabung. Seruan itu langsung menyulut emosi lama. Banyak murid Jin Feng yang pernah diperlakukan semena-mena oleh Shui Feng menyatakan kemarahan mereka dan memilih ikut, bahkan tanpa memikirkan hadiah. Satu demi satu murid bergabung, teriakannya menggema di lereng gunung. Amarah yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya meledak. Barisan di belakang Ye Yunfei terus membesar, wajah-wajah memerah oleh semangat dan keberanian, hingga jumlah mereka melampaui 1.000 orang. Keyakinan itu lahir dari dua hal. Pertama, kemenangan Ye Yunfei atas Xiao Tong telah menanamkan kepercayaan mutlak pada kekuatannya. Kedua, janji pil roh menjadi dorongan nyata. Namun yang terpenting, Jin Feng telah terlalu lama diinjak-injak. Kali ini, mereka ingin memberitahu Shui Feng bahwa puncak emas bukan lagi sasaran empuk. Rombongan besar itu akhirnya tiba di puncak air, sebuah gunung megah yang diselimuti kabut, penuh bangunan dan aura spiritual yang jauh lebih kaya dibandingkan Jin Feng. Ye Yunfei menyadari bahwa kekuatan Shui Feng memang unggul, baik karena sisa energi spiritual maupun jumlah muridnya yang hampir 2 kali lipat. Di kaki gunung, belasan murid Shui Feng yang berjaga terkejut melihat lautan manusia mendekat. Begitu menyadari bahwa yang datang adalah murid-murid Jin Feng, sikap mereka langsung berubah angkuh dan meremehkan. Keraguan sempat muncul di barisan Jin Feng. Namun Ye Yunfei melangkah maju. Ia menarik napas dalam-dalam, menyatukan energi spiritual dan kekuatan fisiknya. Darahnya mendidih, tubuhnya bergetar, lalu seluruh tenaga itu dilepaskan dalam satu raungan dahsyat. Gelombang suara meledak seperti longsoran gunung dan tsunami, mengguncang puncak air dan menggema hingga puluhan mil jauhnya. Seruan tuntutan pembebasan Ah Niu berulang kali mengguncang udara. Raungan itu menjadi ujian pertama teknik raungan singa yang baru pertama kali ia gunakan sejak terlahir kembali. Meski belum sempurna, momentumnya luar biasa. Murid-murid Shui Feng di depan langsung terpukul, pakaian terkoyak, rambut terangkat, tubuh mereka gemetar ketakutan tanpa daya melawan. Tanpa ragu, Ye Yunfei mulai mendaki gunung. Para murid Jin Feng di belakangnya kembali tersulut semangat dan mengikuti dengan teriakan membahana. Sesaat puncak air terdiam, lalu kekacauan pun meledak. Teriakan marah menggema dari segala penjuru. Murid-murid Shui Feng berhamburan keluar, bahkan para kultivator yang sedang mengasingkan diri hampir kehilangan kendali akibat gangguan mendadak itu. Seluruh wilayah Shui Feng pun jatuh ke dalam kekacauan total. Di atas puncak air, di dalam lobi sebuah gedung tinggi yang megah dan mewah, suasana dipenuhi aura pembunuhan yang menekan. Raungan marah Li Chaofan mengguncang aula, menuntut kejelasan tentang nasib Li Yichen, apakah masih hidup atau sudah mati.
Amarahnya meluap tanpa kendali. Puluhan murid Shui Feng berdiri di sekeliling aula. Di tengah ruangan, sesosok tubuh yang nyaris tak bisa dikenali diikat pada sebuah pilar. Tubuh itu berlumuran darah, penuh luka, tulang-tulangnya remuk akibat siksaan tanpa henti. Orang itu adalah Ah Niu. Sejak pagi hingga hampir malam, Ah Niu telah diinterogasi tanpa henti. Cambukan berduri silih berganti menghantam tubuhnya. Namun, meski rasa sakit menggerogoti hingga ke tulang, ia tetap membungkam mulutnya. Tidak satu kata pun keluar. Di sampingnya, dua murid puncak air berdiri sambil menggenggam cambuk berduri, wajah mereka kejam dan dingin. Perintah demi perintah untuk melanjutkan siksaan terus mengalir, disertai ancaman bahwa jika Ah Niu tetap bungkam, nyawanya akan menjadi harga yang harus dibayar. Li Chaofan menggertakkan giginya, niat membunuh memenuhi setiap kata dan tatapannya. Tepat saat itu, seorang murid bergegas masuk ke aula dengan wajah pucat dan napas terengah. Ia melaporkan bahwa lebih dari 1.000 murid Jin Feng sedang menyerbu puncak air, menuntut pembebasan Ah Niu. Pemimpin rombongan itu disebut-sebut adalah Ye Yunfei. Nama itu langsung menyulut emosi Li Chaofan. Amarahnya berubah menjadi senyum dingin penuh ejekan. Dalam pikirannya, Ye Yunfei adalah tersangka utama hilangnya Li Yichen. Ia memang berniat mencarinya, namun kini orang itu justru datang sendiri ke pintu kematian. Baginya, tidak peduli berapa banyak murid Jin Feng yang datang, semuanya hanyalah sampah. Dengan niat membunuh yang mengental, Li Chaofan bangkit dan mengumumkan bahwa ia akan memimpin sendiri murid-murid Shui Feng menghadapi musuh. Baginya, keluarga Li bukanlah pihak yang bisa diremehkan siapapun. Saat hendak pergi, muncul pertanyaan tentang nasib Ah Niu. Li Chaofan memutuskan untuk membawa Ah Niu bersama mereka. Ia ingin membunuhnya di hadapan Ye Yunfei, menjadikannya tontonan penghinaan. Tak lama kemudian, perintah Li Chaofan menggema ke seluruh puncak air. Semua murid diwajibkan keluar menghadapi murid puncak emas. Siapapun yang tidak berani maju dianggap tidak layak menjadi murid Shui Feng dan harus pergi dari puncak itu. Raungan perintah itu menyebar seperti badai. Dalam waktu singkat, murid-murid Shui Feng berkumpul dalam jumlah besar, membentuk barisan panjang yang menuruni gunung dengan aura agresif. Pada saat yang sama, Ye Yunfei memimpin rombongan murid Jin Feng bergerak naik menuju puncak air. Prosesi mereka besar dan penuh tekad. Akhirnya, kedua kekuatan itu bertemu di tengah pendakian, di sebuah alun-alun raksasa yang menjadi tempat latihan bela diri Shui Feng. Lapangan itu luas, dipenuhi lautan manusia. Murid Jin Feng menguasai satu sisi, sementara murid Shui Feng menempati sisi lainnya. Dari segi jumlah, Shui Feng jelas unggul hampir 2 kali lipat. Tatapan mengejek dan hinaan tanpa henti diarahkan kepada murid Jin Feng. Para murid Shui Feng memandang mereka seolah melihat sekumpulan makhluk rendah yang berani menantang singa. Di tengah suasana panas itu, Ye Yunfei melangkah maju. Dengan suara lantang dan tegas, ia menuntut pembebasan Ah Niu saat itu juga. Jika tidak, ia menyatakan akan menghajar seluruh murid Shui Feng tanpa pandang bulu sampai tuntutannya dipenuhi. Keputusan Ye Yunfei untuk membuat keributan besar bukan tanpa alasan. Murid Shui Feng telah terang-terangan menculik Ah Niu dari Jin Feng. Selain itu, Ye Yunfei memiliki kesan baik terhadap Ah Niu dan merasa pria itu terseret masalah akibat perbuatannya sendiri. Ia tidak akan meninggalkannya. Begitu tuntutan itu disampaikan, alun-alun seketika hening. Kata-kata Ye Yunfei terdengar terlalu arogan, terlalu mendominasi, seolah-olah seluruh puncak air tidak berarti apa-apa di matanya. Yang membuat murid Shui Feng semakin murka adalah kenyataan bahwa fluktuasi energi spiritual Ye Yunfei hanya berada di tahap awal alam bumi, tingkat kekuatan yang sangat umum di Shui Feng. Bagi seseorang dengan kekuatan seperti itu berani melontarkan ancaman semacam ini dianggap sebagai penghinaan terbesar. Keheningan berubah menjadi amarah. Raungan kemarahan meledak, niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ye Yunfei. Jika tatapan bisa membunuh, tubuh Ye Yunfei sudah hancur berkeping-keping. Gelombang energi spiritual dilepaskan tanpa kendali, mengguncang alun-alun hingga bergetar hebat. Dalam kekacauan itu, Ye Yunfei melangkah maju sekali lagi, menantang mereka semua untuk maju jika tidak terima, bahkan menyatakan kesediaannya melawan seluruh murid Shui Feng seorang diri.
Kata-kata itu memicu ledakan emosi. Seorang pemuda tinggi dan ramping melangkah keluar dari barisan Shui Feng. Auranya tenang namun tajam, pakaian panjangnya berkibar meski tak ada angin. Ia adalah Liu Feng, murid peringkat ke-20 Shui Feng, seorang kultivator alam bumi tingkat lanjut. Sorak ejekan pun terdengar, menegaskan bahwa Liu Feng lebih dari cukup untuk menghadapi Ye Yunfei. Dalam sekejap, Liu Feng bergerak. Teknik geraknya cepat seperti angin, dan sebuah pedang panjang telah berada di tangannya saat ia menerjang. Namun bagi Ye Yunfei, semua gerakan itu terlihat jelas, seolah berjalan lambat. Ia hanya menggeser tubuh sedikit untuk menghindari tusukan pedang, lalu mengayunkan tangan. Suara tamparan keras menggema. Tubuh Liu Feng terlempar keluar alun-alun seperti bola meriam, menghantam tanah di luar lapangan. Ye Yunfei berdiri tenang dengan kedua tangan di belakang punggung, mempertanyakan apakah hanya sejauh itu kemampuan murid Shui Feng. Hari itu, demi melampiaskan amarah Ah Niu, ia memang berniat mengguncang seluruh puncak air. Amarah Shui Feng kembali meledak. Seorang pria bertubuh besar dan kekar melangkah maju, setiap pijakannya membuat tanah bergetar. Ia adalah Hou Yang, murid peringkat ke-13 Shui Feng, seorang ahli bela diri eksternal yang terkenal hampir kebal terhadap senjata. Dengan aura buas dan niat membunuh yang mencengkeram, Hou Yang menerkam Ye Yunfei dari udara. Di belakang tubuhnya, bayangan ilusi ombak raksasa muncul, seakan gelombang laut dalam ikut mengamuk bersamanya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.